Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Purwosi Painting. Dan di kesempatan kali ini kita bakal membahas seputar karbon forget yang seperti ini. Dan kebetulan di sini aku sedang ngemal buat nanti pemotongan di bagian tepi-tepi media atau bahan ABS ini, biar nanti saat dipasang di motornya langsung PNP atau plug and plug, tanpa harus kita susah-susah payah buat lepaskan antara media satu ke media yang lain. Jadi di sini kemarin ada customer yang sempat komentar kenapa saat media yang sudah dikarbon dipasang di bodi motor itu sangat sulit. Nah, jadi kendalanya di sini adalah seperti yang kita lihat Mas Bro, karena kita pemotongan di bagian pinggir-pinggir dari sisi ke sisi ini kita tidak melebihi 2 atau 3 cm, 2 mm atau 3 mm maksud saya Mas Bro. Maka dari itu buat Mas Bro yang kemarin sempat komen kenapa susah, ya seperti itu Mas Bro. Karena Mas Bro untuk pemotongan terlalu mepet, jadi tidak ada cakotan atau gigitan dari media yang kita karbon ke media bodi motor yang lain. Maka dari itu di sini aku hanya ingin berbagi pengalamanku gimana aku melakukan pemotongan agar nanti di saat kita melakukan pemasangan itu mudah dan plug and plug atau biasa disebut PNP Mas Bro. Dan di sini kebetulan untuk sebelum pemotongan aku selalu menggunakan masking dari airbrush yang 2,5 mm ini ya, saya pakai buat nanti mal-malan agar mempermudah kita nanti saat kita melakukan pemotongannya Mas Bro. Jadi langsung aja nanti bakalan aku kupas tuntas gimana pengalamanku buat memotong bagian sisi dari sisi menggunakan apa aja. Jadi nanti bakalan aku bahas Mas Bro. Jadi silakan aja tonton sampai habis Mas Bro. Dan kalau Mas Bro yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu Mas Bro, karena tombol subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun sama pemerintah Mas Bro. Oke, jadi simak aja terus Mas Bro. Okay, let's go. Oke Mas Bro, jadi pertama-tama sebelum melakukan pemotongan aku selalu menggunakan mata gerinda yang berbeda, ada yang sedang dan ada yang kecil. Bentar, aku fokuskan dulu lah. Kenapa kita harus memiliki dua mata gerinda antara sedang dan kecil? Jadi fungsi daripada mata gerinda kecil supaya nanti saat kita melakukan pemotongan di bagian sudut-sudut seperti ini yang tidak lancip atau bisa dibilang tumpul itu memudahkan. Dan untuk bagian yang besar itu bisa kita buat membersihkan bagian sisa-sisa resin yang terbuang. Dan di sini juga aku menggunakan mata drum amplas seperti ini, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang agak kecil, dan ada juga yang kecil seperti ini Mas Bro. Jadi semua itu ada fungsinya masing-masing saat kita melakukan
perapian, contohnya di bagian lubang-lubang seperti ini juga bisa, nanti di bagian lubang seperti ini juga bisa. Tapi buat yang lebih kecil nanti kita bakalan tetap menggunakan manual tangan supaya hasilnya lebih bagus. Dan langsung aja kita lakukan ke proses pemotongannya Mas Bro. Karena di sini udah malam, jadi aku bakalan sedikit terangi nanti untuk kontras daripada pencahayaannya. Karena aku paginya bekerja di pabrik ya Mas Bro, jadi mohon maaf kalau keseringan membuat konten atau video pengalamanku saat mengerjakan suatu proyek itu di malam hari. Oke Mas Bro, langsung aja untuk kita melakukan proses pemotongannya di 3 media yang sudah saya Kevlar punyanya Vario 160. Oke Mas Bro. Jadi di sini sebelum kita melakukan pemotongan atau perapian pada media yang mau kita karbon, seperti biasa kita harus mengemal memakai solasi airbrush yang sudah saya jelaskan di videoku sebelumnya. Karena mengapa kita pakai solasi airbrush buat mal-malan itu biar enak buat nanti penanda bagian mana yang akan kita potong dan bagian mana yang tidak kita potong. Karena kalau kita tidak melakukan penandaan seperti yang di videoku ini, nanti diakibatkan saat kita melakukan pemotongan itu tidak presisi atau tidak lurus, tidak mengikuti dari jalur media bodinya. Jadi usahakan buat Mas Bro untuk ya kasihlah mal-malan seperti yang aku buat di video kali ini. Tapi itu semua ya tergantung kepada Mas Bro semua. Karena di sini aku hanya berbagi sharing pengalaman tentang gimana aku melakukan suatu project garapan di media Kevlar. Jadi untuk jelasnya nanti di sini aku memakai mata cutting yang besar, tidak memakai mata cutting yang kecil tadi. Karena untuk mata cutting yang kecil aku biasanya gunakan di bagian yang lekukan-lekukan yang mungkin tidak bisa kita pakai dengan mata cutting Grenda yang besar. Karena kalau kita memakai mata cutting yang besar, takutnya nanti malah melebihi daripada pemotongannya Mas Bro. Dan di sini untuk bagian yang aku pakai mata cutting yang kecil itu di bagian ujung sebelah tengah, yang untuk pembautan di bodi tengahnya Vario ini. Itu aku pakai cutting yang kecil untuk memotongnya Mas Bro. Dan seperti biasa ya Mas Bro, setelah melakukan pemotongan pengcuttingan seperti ini, kemudian aku lepas menggunakan obeng atau apapun benda yang sekiranya bisa buat mencungkit. Dan apabila masih ada pemotongan kita yang kurang tajam atau masih belum kena sampai dasarnya, kita pakai cutting aja atau kita pakai silet yang besar buat mutus daripada resin yang tidak terpakai seperti di video ini Mas Bro. Dan setelah ini setelah pelepasan daripada resin yang sudah kita mal tadi,
Langsung aku lanjut untuk melakukan pengamplasan. Aku gunakan amplas awal, aku gunakan di grid 120 sampai ke grid 240. Kemudian untuk aku memulai melakukan pengamplasan manual, aku gunakan di grid 400 sampai dengan grid 1000 mas bro. Jadi seperti itu untuk prosesnya. Dan setelah kita melakukan pengamplasan, kita cek lagi apakah masih ada yang bopeng-bopeng atau tidak. Dan kalau masih ada bekas resin yang bopeng, kita kasih dengan resin lagi dengan takaran yang sedikit kita cepat kering. Biasanya kalau kita pakai resin katalis kan kita memakainya tuh antara resin kita 100, dan untuk katalis aku biasanya buat yang biasa campuran buat pengecoran aku gunakan di 10%. Jadi untuk penambalan untuk bagian yang bopeng-bopeng aku gunakan di 30%. Kenapa aku tambahin buat katalisnya? Karena supaya cepat kering dan nanti bisa lanjut ke proses pengamplasan. Kemudian baru kita melakukan finishing, yaitu clear coat. Jadi sekian dulu untuk keterangan atau cuplikan video tentang pemotongan karbon Kevlar ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa nanti di next video akan aku berikan penempelannya juga, serta nanti peresinan pengecoran untuk bagian karbon Kevlar di Vario ini. Jadi tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.